Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Menyambung yang barusan, sudah ada amalan. Sekalian jangan lupa untuk selalu berdoa. Berdoa apa? Dikuatkan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan untuk selalu beramal soleh. Tidak lupa mendoakan dzurriyyah kita, generasi setelah kita, agar Allah selalu memperbaiki mereka. Mereka yang selalu berdoa seperti itu, kata Allah, mereka akan dihapus dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Janji ini bisa kita baca dalam surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu adalah surah ke-46, tepatnya di ayat ke-15 dan 16. Dari ayat 13 itu sudah disampaikan oleh Allah, mereka yang beriman istiqomah dalam keimanannya dengan amalan-amalan tadi, dengan amalan soleh, mereka adalah ashabul jannah. Tanda-tanda mereka apa? Setelah mereka sampai pada umur 40 tahun, apa mereka yang mereka panjatkan kemudian? Rabbana auzi'ana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina. Kalau di redaksi ayat tersebut, redaksi ayat ke-15 surah Al-Ahqaf, di penutupnya itu, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa kita panjatkan. Maka kata Allah di ayat berikutnya, ayat 16, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Yang seperti itu kami menerima kebaikan, amal kebajikan mereka, wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan kami masukkan mereka ke dalam surga. Janji yang benar, wa'da syidqil ladzi yu'adun, yang dijanjikan Allah kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada pada surah Al-Baqarah, kebetulan di ayat ke-212, jadi 212. Kalau di Indonesia sejak 5 tahun yang lalu itu ada kejadian yang sangat fenomenal dengan 212. Tapi sekarang ini surah kita berada di surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 212. Kalau 212 kemarin kan masyarakat Indonesia berhasil mengumpulkan masyarakat terbanyak dalam sejarah kebangsaan kita dan menyampaikan sebuah aspirasi tentang bahwa insya Allah kita akan selalu mengagungkan Al-Quran yang pernah terjadi di negara kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat 212 kita baca, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina lilladzina kafaru, dihiasi terhadap siapa? Orang-orang yang kafir, min ahli Mekah, penduduk Mekah, siapa yang kafir dari ahli Mekah, al hayatud dunya, kehidupan dunia. Orang-orang kafir dihiasi terhadap mereka kehidupan dunia. Wahum yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menyombongkan diri terhadap orang-orang yang beriman, menyombongkan kepada orang-orang miskin dari kalangan orang beriman, seperti siapa? Kabilalin wa Ammar wa Suhaib, seperti Bilal, Ammar, begitu pula Suhaib. Ay yastahzi'una bihim wa yata'alawna alaihim, mereka memperolok kemiskinan orang-orang beriman tersebut dan merasa berada di atas mereka karena harta mereka. Walladzina taqaw, padahal orang-orang yang bertakwa menjauhi kesyirikan, asyirka wahum
fauqahum yaumal qiyamah. Mereka yang bertakwa itu dan menjauhi kesyirikan, mereka di atas orang-orang kafir yang kaya itu di hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rizkinya, merizkikan kepada yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Hadirin yang dirahmati Allah, zuyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya, dihiasi terhadap orang-orang yang kafir itu hayatud dunia, kehidupan dunia. Siapa yang menghiasi? Pastilah di sini adalah musuh bebuyutan manusia. Siapa? Syaitan. Pastinya. Kenapa? Ya karena syaitan sudah berjanji kepada Allah untuk apa? Untuk menyesatkan mereka. Menyesatkan siapa? Manusia. Sudah janji setan itu, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setelah diberikan kesempatan kepada setan untuk abadi hidupnya, maka setan pun menyampaikan, aku akan menyesatkan mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, kiri kanan mereka. Sudah janji setan kepada Allah untuk menyesatkan siapa? Kita, dan mencari teman sebanyak-banyaknya. Maka di antara yang disesatkan itu adalah orang-orang kafir. Apakah kemudian mencintai dunia tidak boleh? Sekedarnya saja. Apa? Ya asal kita punya sangu saja. Kenapa? Karena dunia mata hanya sedikit saja ditimbang dengan akhirat. Kok sedikit? Ya sekejap. Karena kehidupan kita ini tidak lebih rata-rata atau sekarang antara 70-80 tahun. Setelah ada kesejahteraan meningkat, rata-rata kita di antaranya ada di antara umur kita adalah 80 tahun, dan 80 tahun itu adalah singkat dibanding dengan kehidupan kita yang panjang ini. Apakah kemudian tidak boleh? Boleh saja mengumpulkan harta, tapi semuanya adalah untuk kehidupan akhirat. Hanya kendaraan saja. Sebuah dasar dalam sebuah kehidupan keimanan kita adalah sebuah ayat yang jangan sampai kita lupakan. Apa? Ayat surah Taubah. Surah Taubah itu adalah surah ke-9 ayat 24. Ketika Allah menyampaikan kepada nabinya supaya menyampaikan kepada kita, Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Disuruh sampaikan oleh Allah kepada kita, katakan ya Muhammad, in kana abaukum, jika bapak-bapak kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum wa azwajukum, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, orang yang hidup bersama kalian, rumah yang kalian senangi, atau tijaratan atau perniagaan yang kalian takuti kerugiannya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah, maka fatarabbasu, hati-hatilah, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga Allah datang dengan urusannya, dengan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ayat 24 surah At-Taubah ditutup dengan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi dunia dan lainnya harus diletakkan nomor sekian. Apakah tidak boleh kemudian kita mengumpulkan dunia? Silahkan. Dalam sebuah cerita yang masyhur yang sering kita nukil adalah Al-Imam Syafi'i sebagai imam madhab yang kita bermakmum di belakangnya, itu sempat tidak nyaman kepada gurunya. Siapa guru beliau? Guru beliau yang di Madinah adalah Imam Malik, Sahibul Muwatta. Imam Malik pengarang kitab hadis Al-Muwatta. Apa ketidaknyamanan Al-Imam Syafi'i? Ketidaknyamanan beliau adalah karena gurunya kaya dan ya sangat kaya di Madinah. Kendaraannya berubah-ubah gitu kan. Kalau sekarang ada Fortuner, ada apa
ya dan sejenisnya. Kalau jas itu masih di bawahnya. Itu sudah ya onta-onta yang merah, kemudian kuda-kuda yang baik ketika itu, belum ada Fortuner. Imam Syafi'i kemudian, guruku ini alim dan takdim aku kepada kealimannya, tapi kaya. Nah, ternyata apa yang terbersit dalam hati beliau, dalam hati Imam Syafi'i juga dibaca oleh Imam Malik. Kemudian setelah Imam Syafi'i hatam Al-Muwatta, sudah selesai mengaji kepada Imam Malik dan sudah menyampaikan beliau bahwa alhamdulillah saya sudah menyelesaikan apa yang ada di sini, dan tunjukkan kepadaku untuk belajar di mana lagi kah aku setelah ini. Apa jawaban Imam Malik kemudian? Seandainya Imam Abu Hanifah masih hidup, maka engkau akan aku arahkan ke belajar ke beliau. Nah, Imam Abu Hanifah ini juga seorang yang kaya raya, tapi karena beliau sudah wafat, maka aku arahkan kau Syafi'i ke muridnya Imam Abu Hanifah. Siapa? Imam Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani yang ada di Baghdad. Sebelum berangkat ke Baghdad, Imam Malik memberikan sangu kepada beliau yang kalau dikuruskan dinar itu dikuruskan dengan uang kita sekitar 50 jutaan. Sudah mulai bergerak hati Imam Syafi'i. Baik juga ternyata kalau kaya ya. Kenapa? Ternyata kalau kaya bisa memberi sangu. Karena guru-guruku yang tidak kaya tidak ngasih aku sangu. Jadi mulai bergerak hati Imam Syafi'i. Sampailah beliau kepada Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau terkejut. Diterima di rumahnya, di ruang tamu. Di situ terlihat banyak onggokan emas, tumpukan emas, dan terlihat Imam Abu Hasan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sedang menghitung emas tersebut, menghitung uangnya. Terlihat tidak nyaman di wajah Al-Imam Syafi'i. Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani kemudian bertanya, engkau menanyakan tentang kepemilikan harta ini. Cobalah pikirkan oleh engkau, seandainya harta ini dimiliki oleh orang-orang fasik, maka orang fasik itu pasti dengan harta yang banyak seperti ini akan berbuat apa? Pasti berbuat yang tidak. Maka lebih baik dimiliki siapakah harta ini? Kemudian Imam Syafi'i tanpa menjawab, ya pastinya lebih baik dimiliki oleh orang-orang soleh. Jadi kepemilikan harta di dunia tidak jadi masalah, asalkan harta itu adalah untuk perjuangan kita, adalah untuk berjihad di jalan Allah, adalah untuk berlomba menjadi hamba-hamba Allah terbaik. Jadi tidak akan terjadi seorang muslim menginfakkan hartanya berupa 700 kuda perang bukan kuda biasa, kalau dia tidak kaya. Jadi tidak akan mungkin Sayyidina Utsman Ibnu Affan menginfakkan kuda perang sampai 700 kuda perang kalau beliau tidak punya. Maka punya harta sebenarnya tidak jadi masalah, punya dunia sebenarnya tidak bermasalah, asalkan jangan sampai dunia itu berada di hati kita. Jangan sampai. Kita harus tetap berdoa bahwa tujuan kita jangan sampai adalah dunia, tapi dunia hanya sebagai wasilah saja, sebagai kendaraan saja. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kemudian kehidupan dunia itu mengalahkan sampai terhiasi, itu berbahaya. Apalagi milik tetangga beli televisi masuk ke hati, tetangga mendapatkan nikmat baru, mendapatkan sepeda baru masuk ke hati, itu berbahaya gitu kan. Tapi syukuri saja, alhamdulillah, ternyata tetanggaku sudah mendapatkan kendaraan baru, jadi aku tidak perlu untuk menolongnya, untuk menyediakan, membantu, memberikan kendaraan untuk dia. Kan enak kalau seperti itu. Alhamdulillah, tetanggaku sudah mempunyai televisi. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia bisa melihat siaran-siaran yang
yang di situ tentang pengajaran, tentang pengajian-pengajian, hingga dia ketika tidak sempat untuk mengikuti pengajian, dia bisa mengikuti pengajian-pengajian yang ada dalam televisi. Kan enak kalau seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, hal yang seperti ini, apa cinta dunia, jangan sampai terjadi. Kenapa? Bagian dari tanda-tanda kefasikan. Bagian dari tanda-tanda kefasikan. Fasik itu berarti kerusakan. Allah bahkan mengancam apa? Mengancam mereka yang dunia sebagai tujuannya, itu apa? Akan diancam dengan azab yang pedih. Kita bisa melihat di surah ke-17, surah Al-Isra ayat 18, ketika Allah menyampaikan, "Man kana yuridul ajilatah ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menjadikan yang keinginannya adalah kehidupan yang cepat ini, kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya, aku segerakan kepada kami yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura, kemudian aku akan seret dia ke api neraka. Yaslaha madmuman madhura, kami akan masukkan dia ke dalam api neraka dalam keadaan terhina. Jadi jangan sampai seperti itu, jangan sampai menjadikan dunia sebuah harapan tunggal, sebuah harapan yang pertama dan utama. Tidak boleh. Jadi dia ditaruhlah nomor sekian. Di ayat yang kita baca tadi, ayat 18 surah Al-Isra, dilanjutkan kemudian di ayat ke-19, "Wa man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha semaksimal mungkin, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, yang seperti itulah mereka yang berusaha menggapai kehidupan akhirat dan dia berusaha dengan semampu mungkin dia mempertahankan keimanan. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, yang seperti itu, usaha yang seperti itu, maka mereka akan diistijabai. Lebih lanjut dalam surah yang kita sebut dengan surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf itu adalah hiasan-hiasan, tepatnya di surah ke-42 ayat 20, Allah itu menyampaikan, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki investasi akhirat, menanam untuk kehidupan akhirat, hidup di dunia ini untuk akhirat, bekerja masuk kantor diniati untuk ibadah kepada Allah, berinfak juga karena Allah pasti, kemudian berangkat ke masjid karena Allah, tiada yang lain yang diharapkan. Yuridu mangkana yuridu harsal akhirah, menghendaki keseluruhan ke apa yang dilakukan untuk investasi akhirat, nazid lahu fi harsi, maka akan aku tambah investasinya tersebut. Dunia dapat, akhirat dapat, akhirat dapat, dunia dapat. Tapi kebalikannya, wa man kana yuridu harthad dunya, tapi kalau keinginannya hanya investasi dunia, famalahu fil akhirati min nasib, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, tanda-tanda kekafiran di sini adalah apa? Orientasi kepada kehidupan akhirat, terhiasi hatinya oleh kehidupan akhirat. Dan tanda-tanda lainnya di sini disebutkan apa? Mengolok-olok, bangga terhadap siapa? Terhadap orang-orang miskin. Padahal kemiskinan itu adalah hak Allah untuk menatanya. Ayat ini ditutup dengan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Yang mengatur kemiskinan dan kekayaan itu adalah Allah semata. Apakah kemudian ada hubungannya dengan kehidupan kita, dengan kita ini? Tidak ada hubungannya dengan kekafiran, tidak ada hubungannya dengan keimanan. Rizki dunia tidak ada hubungannya dengan kekafiran dan keimanan. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab.
Tapi betul ada di situ ada usaha, ada takdir, iya, usaha dengan maksimal, maka ada takdir untuk kita, takdir muallak, takdir yang Allah sudah ada ketentuannya. Berusaha dengan maksimal, maka Allah akan memberikan keberhasilan. Belajar dengan maksimal, Allah pun akan memberikan keilmuannya. Katakanlah misalnya sampai hadir sebuah ungkapan, al-ilmu la yu'tika hatta tu'tiyahu kullaka, misalnya seperti itu. Apa? Ilmu itu tidak akan memberikan apa-apa kepadamu sampai engkau totalitas terhadap keilmuan. Al-ilmu la yu'tika hatta tu'tiyahu kullaka. Bagaimana? Ya ada sebab akibat. Kalau mau bisa, mau tahu, mau pintar, ya totalitas dalam belajarnya. Mau kaya, totalitas dalam bekerjanya. Tapi ingat, semuanya tidak untuk kehidupan dunia ini, tapi untuk menyiapkan kehidupan akhirat. Harus untuk kehidupan akhirat, orientasi akhirat. Kenapa harus orientasi akhirat? Karena Allah menghendaki itu. Karena dunia ini hanya mata, hanya sekedarnya, hanya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kita menyiapkan sesuatu yang maha panjang. Iya, sesuatu yang maha panjang, karena kehidupan kita, seandainya pun kita normal, maka 80 tahunan itu adalah jatah kita. Berikutnya kita amat panjang menunggu dunia ini. Maka bekal pun harus disiapkan. Tidak meremehkan, tidak akan pernah meremehkan kehidupan dunia. Karena kita ada perintah untuk berinfak, karena kita ada perintah untuk berhaji, karena kita ada perintah untuk sedekah. Saking inginnya Allah supaya kita banyak berinfak, bahasa infak dan sedekah itu sampai bermacam-macam. Ada dinamakan zakat, ada dinamakan infak, ada dinamakan sedekah. Padahal keduanya ini kalau kita masukkan, ya ruangannya, lingkarannya adalah lingkaran sedekah. Kemudian ada yang wajib namanya zakat. Saking Allah inginnya kita berinfak. Nah, kita bisa berinfak tentunya dengan kita punya. Bagaimana kita akan memberi kalau kita tidak punya? Maka kita harus punya. Tapi kepunyaan kita terhadap dunia, kepemilikan kita kepada dunia ini tidaklah menjadi tujuan kita. Tidak, itu hanya wasilah saja. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah kewajiban dalam kehidupan kita. Ada zakat. Kalau zakat adalah sebuah kewajiban, tapi ada infak. Infak ini adalah sesuatu yang bisa kita keluarkan kapan saja. Iya, kapan saja. Dan infak yang paling dianjurkan adalah hanya diberikan kepada 5 golongan. Golongan yang paling disebut yang pertama adalah yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Infak kita pertama kali adalah untuk orang tua kita, falil walidain. Maka kehidupan kita di dunia ini diantaranya adalah untuk menyantuni orang tua kita, berinfak kepada orang tua kita. Kalau kita punya, maka yang pertama kita tuju untuk memberikan adalah lil walidain. Setelah walidain siapa? Aqrabin, orang-orang terdekat dari saudara kita. Jadi kita bertanggung jawab pada mereka. Iya, kita bertanggung jawab pada orang tua kita, kepada sanak famili kita. Itu infak. Kita bisa baca itu di surah Al-Baqarah ayat 215. Pertama adalah kepada orang tua, kemudian kepada sanak famili. Jadi kita yang paling bertanggung jawab. Kemudian baru kepada yatim. Yatim yang famili tentunya lebih dikedepankan. Baru kepada ibnu sabil, baru kepada masakin. Jadi 5 hal itu yang diutamakan infak kita itu tentunya kepada orang tua kita. Baru kemudian akrabin, sanak famili. Oh, ternyata orang tua sudah kaya, sudah menyampaikan dengan verbal, anakku aku tidak butuh, silahkan kasihkan pada yang lain. Baru kepada famili kita. Oh, ini KKN. Bukan KKN, tapi tanggung jawab personal itu harus ada. Infak, makanya dibahasakan dengan infak. Infak itu kapan saja, selama kita punya. Dan itu kita tidak akan bisa memberi infak, tidak bisa mengeluarkan infak tanpa kita punya.
Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan rizki kita, melapangkan rizki kita, hingga kita bisa beramal jariah, beramal baik, selalu dimudahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, ya Allah, jangan jadikan kehidupan dunia ini adalah tujuan kami, dan jangan jadikan kehidupan dunia ini sebagai batasan keilmuan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan akhirat sebagai tujuan kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk menelusuri kehidupan ini, ya Allah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.